A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ila haqqi wa sirajan munira. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gunung Padang 3 dan 4. Singgasana sama dengan kepala. Monumen Deklarasi Ahad. Kalau ditanya kepada Anda, mengapa umat Islam itu kalau sholat jenazah, imamnya menghadap ke kepala jenazah kalau dia laki-laki? Pertanyaannya, mengapa di kepala posisinya? Nah, itu dijawab oleh fenomena ini. Singgasana itu kepala. Jawabnya itu, singgasana itu kepala. Di Gunung Padang kan ada singgasana, singgasana itu kepala. Nah, itu ceritanya dari sini. Ini tulang belakang manusia 33 ruas. 33 ruas. Kalau kita berjalan 23 ruas dari ujung tulang belakang, lalu berhenti. Berhenti. Atau wukuf. 23 berhenti. Nah, kita berhenti itu di tulang zuhur, di tulang punggung. Zuhur artinya punggung. Di tulang zuhur nomor 9. Zuhur sama dengan punggung. Nah, ternyata wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita lanjutkan 3 lagi, selesai tulang punggung. Tiga. Nah, kita menemukan di Mina itu ada 3 jumrat yang dilempar. Kalau kita teruskan, tersisa 7 tulang di leher. Nah, ini seperti tawaf 7. Atau sa'i 7. Setelah itu, kita bertemu kepala. Nah, ini yang kita sebut formula 2337 kepala. Formula 2337 kepala. Ini susunan anatomi dari tubuh manusia. Nah, bilangan 2337 ini sama dengan 123 kali 19. Ini luar biasa.
2337. Itu formula 2337 panah kepala. Namanya pasangan berurut. Nah, pola itu sama dengan manasik haji ini. Wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian ketemu 3 jumrat di Mina, kemudian tawaf 7 di Ka'bah. Nah, polanya seperti ini kalau yang di bumi. 9 itu di Arafah, 3 itu di Mina, 7 itu di Ka'bah. Kita lihat manuvernya pakai Google Earth. Kita datangi kota Mekah. Nah, seperti ini susunan buminya, kita putar. Nah, itu sebelah kiri itu Arafah. Ada Jabal Rahmat. Kita ke sana. Nah, ini yang bulat ini kawasan Jabal Rahmat. Sekitarnya ini Arafah. Kita wukuf berhenti itu tanggal 9. Berhenti wukuf tanggal 9. 9 kodenya. Wukuf. Nabi mengatakan haji itu ya wukuf di Arafah. Nah, di sini ada 3 jumrat. Nah, ini yang dilempar. Kemudian tawaf. Tawaf ifadah itu kan di sini. Nah, 7 Ka'bah. Jadi susunannya 37. Kalau mau dilihat jaraknya itu 13 km. Mengingatkan kita dengan Sabiqat 13 km. 13,71 km kurang lebih. Dan itu 4,79 km. Nah, itu manuvernya. Jadi untuk garis patah dia. Sebuah fenomena yang langka. Jadi pola itu sama dengan manasik haji. Nah, yang menarik itu di dalam Al-Quran ada tuh 3 dan 7 itu dalam manasik haji itu. Maka puasa 3 hari di haji dan 7 apabila kamu kembali. Nah, ini luar biasa kan 37 itu ada. Kesimpulannya apa? Kepala itu mewakili Ka'bah. Nah, makanya kepala mewakili Ka'bah. Nah, itu alasan sholat jenazah untuk orang laki-laki dihadapkan ke kepala. Jadi udah terjawab ini kan. Nah, kita telah menemukan Bangun Y. Bangun Y ini lah yang menjadi singgasana di Gunung Padang. Terus pada kuliah ke-6 kan saya sudah menyampaikan bahwa transformasi 19 itu berasal dari bilangan marosot. Nih, dari sini ini merosot ke lembah ini 19. Definisinya begitu. Kalau Anda punya api beton, merosot dia di kuali, seperti itu. Lembah atau lubuk.
Nah, ini kayak lubuk kan, lembah atau lubuk. Nah, ini dia. Jadi ada 19 posisinya yang dua surat yang kita tukarkan. Pilar Al-Quran satuannya. Nah, kalau Anda tanya, dari mana 19? Bilangan Marosot. 19. Nah, terjadilah bangun Y. Bentuk seimbang, bangun Y. Nah, bangun Y ini bisa jadi dia melakukan pemindahan terus-menerus secara cepat. Jadi seperti bentuk gelombang dia. Ya, bentuk gelombang. Kalau dia terlalu cepat pindahnya, bentuknya gelombang kan. Gerak secara rinci. Nah, jika kita berjalan 33 dari Y, arah ke sana, 33. Nah, kita sampainya itu di surat ke-114. Ya. Dan itu adalah pintu, batas antara surat ke-1 dan surat ke-114. Nah, 114 ini sudah dipertukarkan dengan 96. Jadi kita tiba itu di 96. 114 sudah dipertukarkan dengan 96. Di sini dia ditukarkan ya posisinya. 96 ditukarkan dengan 114. Nah, jadi posisi 96 itu kita berjalan dari situ. Jadi dari 96 kita jalannya 23. Nah, kita wukuf. Tempat kita wukuf itu di surat ke-22 berarti haji. Nah, Nabi mengatakan haji itu ya wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti. Nah, di sini dibuktikan haji itu sebenarnya wukuf. Jika kita lanjutkan 3 lagi, kita sampainya di susu. Nah, surat Al-Baqarah, sapi betina, ayat 233 mengatakan, ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun sempurna. Jadi bilangan susu itu 233. Tadi ada partisi 233 kan. Nah, jika kita lanjutkan 7 lagi, ternyata 2337 ini N kali 19. Jadi aksioma 19 melegitimasi formula 2337 ini. Kalau kita lanjutkan ya ketemu di singgasana. Nah, yang hebat. Jadi formula 2337 kepala itu ada dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk singgasana, tidak kepala. Nah, ini membuktikan bahwa singgasana sebenarnya kepala. Pintu ke surga. Susu. Sama dengan manasik haji. Nah, kalau ditanya bagaimana 23 ada di manasik haji? Ada di dunia pra-embrio. Di dunia pra-embrio itu sebelum dia wukuf, spermatozoa itu membawa bilangan 23 di kepalanya. 22 dan 1. 1 itu kan kromosom jenis. Jadi di haji pra-embrio, begitu dia bertemu telur, dia wukuf, berhenti dia jalan, udah nggak jalan lagi dia. Nah, ini dia. Jadi ada di dunia pra-embrio. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya singgasana itu kepala. Ya, bukti wukuf haji ada di sini.
Nah, itu dia benteng Al-A'raf. Jadi ekspresi berjalan ke surga itu, perjalanan ke surga itu kan dia ketemu benteng Al-A'raf dulu. Nanti orang yang di benteng Al-A'raf mengatakan salam. Nah, dia mengatakan salam. Nah, baru dia disuruh masuk. Jadi ini betul perjalanan ke surga. Makanya Nabi mengatakan tidak ada balasan haji itu melainkan haji mabrur itu melainkan surga. Jadi memang manasik haji itu sebenarnya ada mendapat jelaskan perjalanan ke surga. Di Qur'annya kayak gini dia. Nah, itu Gunung Padang 3 tadi. Nah, dia harus dilanjutkan langsung dengan monumen deklarasi Ahad. Nggak bisa diputus dia. Terkait dia. Kami akan lihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan di dalam diri-diri mereka hingga terbukti bagi mereka bahwa sesungguhnya dia Islam itu yang lengkap. Dan kami turunkan tasmu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Nah, kalau Gunung Padang itu ekspresinya seperti ini, kan kepala miring begitu, berarti dia lagi ekspresi lagi bersujud kan, karena di tempat duduk kan situ kan, kursi kan di situ, nah, tempat duduk. Nah, pintu itu adalah 2 tapak kaki. Nah, dia lagi bersujud ekspresinya. Kalau dia bikin miring kayak gitu, maka ada ayat mengatakan kan, dan masuklah ke pintu dengan bersujud. Nah, jadi kalau dia masuk ke sana, dia bersujud. Tapi pintu itu tertutup kalau dia bersujud. Kenapa? Karena umat Islam, sunnahnya dari Nabi, kalau bersujud dia tutup kakinya. Baru dia buka kalau mau bangun ini. Menahan namanya. Jadi ekspresi menahan. Jadi Gunung Padang itu ekspresi menahan. Ekspresi menahan. Kepalanya di sebelah sana. Artinya dia sholatnya menghadap ke sana dia. Berarti putaran sholat itu ke sana. Ya, menahan dia. Putaran sholatnya ke sana. Nah, itu berlawanan arah dengan putaran bumi. Karena khatulistiwa kan lewat Gunung Padang. Ekspresi menahan selatan. Boleh nggak dibalik Gunung Padang itu? Nggak boleh, nggak bisa. Kalau diboleh dia jadi salah. Jadi kalau saya tanya, boleh nggak Gunung Padang itu dibalik sehingga sana sebelah sini, yang sana? Nggak boleh. Nah, kenapa? Itu lebatnya Al-Quran. Tidak boleh, dia harus seperti itu. Karena ini ada putaran sholat itu ada 5. Nah, ini kan kalau dia sholat kan lihat, nah, ruku sujudnya ke sana nggak ke belakang. Nggak kayak kayang dia kan. Nah, ke sana kan. Nah, dia kan rukuknya ke sana kan. Jadi putarannya itu ke sana. Jadi sholat itu juga seperti putaran gitu ya. Jadi putaran sholat itu ke sana dia kalau dia bersujud ke sana. Nah, sudah menahannya ke sana. Nah, itu benar. Kenapa? Karena khatulistiwanya memang bergeraknya ke sana di GP. Kita udah buktikan itu kan khatulistiwa lewat situ. Itu dia kan? Sudah kita buktikan pada seminar ketiga. Tanggal 8 bulan 11 2020. Nah, jadi yang melihatkan putaran sholat berlawanan arah dengan putaran bumi. Ini adanya cuma di roda gigi sholat. Nah, putaran sholat berlawanan arah dengan putaran bumi itu adalah jadi di roda gigi sholat. Putaran berlawanan arah. Berarti Anda harus lulus pelajaran roda gigi sholat. Baru bisa paham ini kan. Roda gigi ini kalau berputar, dia pasti berlawanan arah. Itu dia. Jadi dia berputar ke sana. Nah, itulah gunanya definisi kepala tadi. Ini di Borobudur kita temukan nih ada putaran 5 nih. Nah,
putaran 5 itu sholat itu ada putarannya. Nah, putaran. Nah, putaran itu diganti dengan roda gigi. Tujuh belas rakaat. Nah, terpecah menjadi 2, 4, 4, 3, 4. Nah, giginya itu 6, 3, 3, 4, 3. Dan itu sesusun, sama dan sesusun dengan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran di roda gigi sholat. Anda harus lulus di Matematika Islam 1. Nah, itu alasan mengapa Gunung Padang hanya punya 5 teras. Kalau ditanya kenapa 5 teras, Anda tidak bisa jawab. Kita udah bisa jawab. Itu alasannya dia punya 5 teras. Karena ada 5 roda gigi. Dia mewakili 5 roda gigi ini. Sekaligus mewakili kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa, saudara. Nah, cluenya di mana? Itu loh ada 1 tuh. Kok 1 balok sana? 1 itu kan ahad. Nah, itu yang dikatakan monumen deklarasi ahad. Katakan, dia Allah itu ahad. Ini kan luar biasa, saudara. Ada monumennya, bukan hanya tulisan. Bukan hanya dikatakan. Kalau selama ini kan cuma dikatakan dan ada tulisan. Sekarang ada monumennya. Nah, Anda lihat itu. Allah itu persis 4 huruf dan itu di teras 4. Nah, di teras 4 itu cuma 1 aja. Itu kan belum terjawab selama ini. Kenapa di teras 4 hanya ada 1 balok? Dijawab di sini. Itu adalah monumen deklarasi ahad. Sehingga sekarang kita dapat tahu kalau pilar Al-Quran yang berhubungan dengan Gunung Padang ini adalah merupakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahim itu di teras 1. Teras 2, 3, 4, 5 itu adalah Bismillahirrahman. Allahnya itu kata Allahnya itu di teras 4. Bisminya di teras 5. Jadi Ar-Rahman itu di 3, 4. 4, 3. 3, 2. Nah, jadi inilah monumen deklarasi ahad. Katakan, dia Allah itu ahad. Nah, jadi teras 1 itu berhubungan dengan Ar-Rahim. Teras 2 Ha Mim Nun. Nah, teras 3 Alif Lam Ra. Kata Allah teras 4. Nah, dan 4 huruf. Nah, sehingga sana teras 5 Bismi. Dan kami turunkan atas kamu. Dan kami turunkan atasmu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Ahad. Itu monumen deklarasi ahad. Itu dia. Kalau Anda lihat di kota Al-Quran, seperti itu dia. Itu dia 1.
Monumen Deklarasi Ahad. Nah, kalau Anda lihat pelajaran bilangan 19 kan, di dalam tubuh manusia itu kan kelihatan ada bilangan 19. Di leher itu kan bismillah. Nah, Allahnya kan di leher. Sama bisminya. Nah, tulang punggung itu kan 12 Ar-Rahmanir-Rahimnya di situ. Tapi bagaimanapun Anda sudah lihat kan ada kata Allah di leher kan. Nah, kalau sekarang ini kan deklarasi ahad itu menunjukkan kata Allah itu di leher. Tapi kepalanya di bisminya di kepala. Nah, tapi lehernya leher bagian belakang. Ya, leher bagian belakang di kudu ya. Nah, ini kalau di gambar ini di situ deh. Nah, ini adalah fenomena arakena, lekuk di kudu. Kalau Anda ikut kuliah ke-6, Anda akan tahu apa itu arakena. Nah, itu adalah dari sunnah Allah. Allazi atqana kulla syai'in. Jadi pembentukan Allah yang membereskan tiap sesuatu. Apa itu? Itu terjadi fenomena arakena itu. Ini arakena nih. Bagaimana nih teluk ara dengan kena itu kok bisa berpasangan? Gimana? Ya, karena ada pembentukan Allah. Sunnah Allah. Allazi atqana kulla syai'in. Nih teluk ara ini ya. Anda bisa jelasin kenapa teluk ara ini terjadi? Ya. Kenapa Pulau Sembilan harus keluar dari sana? Dan itu berpasangan dengan kena di sini. Kenapa sungai ini berbelok di sini? Itu yang dikatakan atqana kulla syai'in, yang membereskan tiap sesuatu. Sunnah Allah. Terjadilah bentuk sepasang ara dan kena, dan itu adalah lekuk di belakang kepala. Dan itu adalah fenomena dari monumen deklarasi ahad. Ya. Sunnah Allah. Allazi atqana kulla syai'in. Itu dia. Monumen deklarasi ahad. Jangan sampai Anda ke Gunung Padang nggak tahu juga bahwa itu monumen deklarasi ahad. Kasihan kan? Demikian Gunung Padang 34 Singgasana Kepala dan monumen deklarasi ahad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.